Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Oktaviana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Salsabila. Saya akan menjelaskan bab 15 tentang perilaku organisasi. Fokus dan tujuan perilaku organisasi. Perilaku organisasi sendiri yaitu aktivitas individu dalam pekerjaan. Fokus perilaku organisasi. Pertama, perilaku individu yaitu fokus pada sikap, personalitas, persepsi, pembelajaran, dan motivasi. Yang kedua, perilaku kelompok yaitu fokus pada norma, peran, pembentukan tim, kepemimpinan, dan konflik. Yang ketiga ada organisasi yaitu fokus pada struktur, budaya, dan kebijakan atau praktek sumber daya manusia. Lalu ada organisasi sebagai sebuah gunung es. Ada aspek terlihat yaitu strategi, tujuan, kebijakan, prosedur, struktur, teknologi, otoritas formal, dan rantai komando. Lalu ada aspek tersembunyi yaitu sikap, persepsi, norma kelompok, interaksi informal, dan konflik antar kelompok dan antar individu. Perilaku organisasi tujuannya untuk menjelaskan, memprediksi, dan mempengaruhi perilaku. Yang pertama, produktivitas pekerja yaitu ukuran untuk efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, kelupaan atau absenteeism yaitu ketidakhadiran pada jam kerja. Yang ketiga, keluar masuk pekerja atau turnover yaitu pemberhentian permanen secara sukarela atau tidak sukarela. Lalu ada perilaku warga organisasi atau OCB yaitu perilaku tambahan yang tidak termasuk persyaratan formal namun mempromosikan organisasi. Lalu ada kepuasan kerja yaitu sikap seluruh individu mengenai pekerjaannya. Terakhir, perilaku individu di tempat kerja yang kontraproduktif yaitu perilaku karyawan yang sengaja berpotensi untuk merusak organisasi. Sikap dan kinerja pekerjaan. Sikap adalah pernyataan evaluatif mendukung atau tidak mengenai objek, orang, atau kejadian. Lalu ada komponen sikap. Komponen sikap ada 3. Yang pertama, komponen kognitif yaitu keyakinan, opini, pengetahuan yang dimiliki seseorang. Lalu ada komponen afektif yaitu bagian emosi atau rasa sikap. Lalu ada komponen perilaku yaitu niat untuk berlaku dengan cara tertentu. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh tingkat penghasilan dan jenis kegiatan. Nah, pertama ada kepuasan dan produktivitas. Kalau semakin banyak karyawan yang merasa puas, itu jadi lebih efektif organisasinya dibandingkan sedikit karyawan yang puas. Terus yang kedua ada kepuasan dan kealpaan atau absenteeism. Itu tuh kalau kalau karyawan yang merasa puas itu kan dia jadi karena dia seneng nih sama kerjaannya, jadi dia nggak akan ngegunain kealpaannya atau nggak masuk kerja kecuali kalau dia sakit, jadi dia baru bakal ngambil cuti gitu. Terus yang ketiga, kepuasan dan keluar masuk pekerja atau turnover itu kalau dipengaruhi sama performa pekerja. Kalau pekerjaannya lama-lama tuh pekerjaannya turun, kayak karyawannya malas-malasan gitu, itu bisa aja dia dikeluarin tuh secara tidak sukarela. Kalau secara sukarela tuh bisa aja karena dia nggak nyaman sama pekerjaannya, jadi dia keluar gitu. Kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan itu dipengaruhi sama kepuasan kerja. Jadi kalau misalnya karyawannya kan malas-malasan nih, jadi pelanggan pun ngerasa nggak puas. Jadi makanya kenapa kepuasan pelanggan dipengaruhi sama kepuasan kerja. Terus ada kepuasan dan perilaku warga organisasi. Itu tuh keterkaitannya ditengahi dengan
persepsi keadilan. Terus kepuasan kerja dan perilaku di tempat kerja yang produktif. Itu tuh kalau tempat kerjanya nggak produktif kan karyawannya jadi malas. Nah, itu tuh akan mempengaruhi karyawan untuk merespon dengan berbagai macam cara. Keikutsertaan kerja dan komitmen organisasi. Keikutsertaan kerja yaitu sejauh mana karyawan mengidentifikasi pekerjaannya dan berpartisipasi aktif di dalamnya. Lalu komitmen organisasi yaitu sejauh mana karyawan mengidentifikasi organisasi tertentu dengan tujuan-tujuan organisasi tersebut serta berharap keanggotaannya terjaga. Yang terakhir, dukungan organisasi yang dipersepsikan, yaitu karyawan percaya bahwa organisasi mereka menghargai kontribusi dan kesejahteraan karyawan. Keterlibatan karyawan itu ketika karyawan terhubung pada kepuasan dan antusias dengan pekerjaan mereka. Maksudnya kalau mereka senang sama pekerjaan mereka, mereka akan antusias sama pekerjaan mereka, jadi bakal terlibat sama pekerjaan itu. Terus sikap dan konsistensi itu individu memandang konsistensi dan konsistensi sikap. Jadi kayak kalau misalnya melihat karyawan yang datangnya pagi terus kan setiap hari pagi itu, jadi dia tuh konsisten sama itu. Jadi kita bisa melihat dari sikap mereka. Terus teori disonansi kognitif itu tuh inkompatibilitas dan inkonsistensi antar sikap. Jadi nggak konsisten, nggak kompatibilitas. Survei sikap. Survei yang mendapat tanggapan dari karyawan melalui pertanyaan tentang bagaimana perasaan mereka dan pekerjaan mereka, kelompok kerja atau organisasi. Contohnya, pertama, saya menggunakan banyak kesempatan untuk menggunakan kemampuan saya dalam pekerjaan saya. Kedua, manajer saya mempunyai hubungan yang baik dengan kelompok kerja saya. Yang ketiga, organisasi saya menyediakan peluang pengembangan yang profesional pada saya. Yang keempat, saya memberitahu jika saya bekerja dengan baik atau tidak. Yang kelima, saya merasa nyaman pada lingkungan pekerjaan saya. Yang keenam, organisasi saya adalah tempat yang baik untuk bekerja. Implikasi terhadap manajer terbagi 4. Yang pertama, manajer perlu tertarik pada sikap karyawan karena mereka mempengaruhi kebiasaan. Yang kedua, manajer harus fokus pada faktor-faktor yang telah terbukti konduktif pada tingkat kepuasan kerja karyawan yang tinggi. Yang ketiga, manajer juga perlu mensurvei karyawan tentang sikap mereka. Yang keempat, manajer perlu mengetahui bahwa karyawan akan mencoba untuk mengurangi ketidaksesuaian. Personalitas adalah kombinasi unik antara pola, emosi, pemikiran, dan perilaku yang menentukan cara individu yang saling bereaksi dan berinteraksi dengan yang lain. MBTI. Yang pertama, extraversion atau extrovert lawan dengan introversion atau introvert. Individu menunjukkan preferensi ekstrovert yang ramah, sosial, dan tegas, sedangkan individu menunjukkan preferensi untuk introvert yang pendiam dan pemalu. Yang kedua, sensing atau penginderaan lawan dengan intuition atau intuitif. Tipe penginderaan praktis, lebih suka rutinitas dan ketertiban, sedangkan tipe intuitif mengandalkan proses ketidaksadaran dan melihat gambaran besarnya. Terus yang ketiga, thinking atau memikirkan lawan dengan feeling atau merasakan. Tipe memikirkan menggunakan alasan dan logika untuk mengatasi masalah, sedangkan tipe merasakan atau feeling mengandalkan nilai-nilai pribadi dan emosi mereka. Yang keempat, judging atau menghakimi lawan dengan perceiving atau persepsi. Tipe menghakimi ingin mengontrol dan lebih menyukai dunia mereka untuk menjadi tertib dan terstruktur, sedangkan tipe persepsi itu lebih fleksibel dan lebih spontan. Contoh jenis sikap MBTI. Yang jenis introvert mengindra merasakan persepsi, deskripsinya sensitif, baik hati, rendah hati, penyendiri, dan ramah dalam diam. Individu seperti ini sangat tidak menyukai ketidaksepakatan berupa penghindaran dan akan menjauhinya. Mereka merupakan pengikut setia dan seringkali tidak terburu-buru dalam menyelesaikan tugas. Sedangkan yang jenis ekstrovert intuitif memikirkan dan menghakimi, deskripsinya akrab, ramah, terbuka, dan yakin. Juga biasanya terampil dalam penalaran dan logika, namun dapat berlebihan dalam menilai kemampuan diri mereka.
Wawasan sikap tambahan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada locus of control atau lokus kendali. Apa sih locus of control itu? Locus of control adalah atribut kepribadian yang mengukur derajat yang mana orang percaya mereka mengontrol nasib mereka sendiri. Lokus itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lokus internal dan eksternal. Yang internal itu adalah individu percaya mereka mengontrol nasib mereka sendiri. Sedangkan lokus eksternal adalah individu percaya hidup mereka dikontrol oleh kekuatan luar. Jadi perbedaan antara internal dan eksternal itu mengontrol dan dikontrol. Yang kedua ada match, suatu ukuran dari derajat individu yang pragmatis, mempertahankan jarak emosional dan percaya bahwa akhirnya akan dibenarkan oleh caranya. Yang ketiga ada self-esteem atau harga diri, derajat individu yang menyukai atau tidak menyukai dirinya sendiri. Yang keempat ada self-monitoring atau monitoring diri, kemampuan individu mengubah perilakunya sesuai faktor eksternal atau situasi. Jadi di sini seseorang harus bisa menempatkan perilakunya sesuai situasi. Yang terakhir ada risk-taking atau pengambilan keputusan, yaitu individu mengambil resiko tinggi memerlukan sedikit waktu dan informasi dibanding individu pengambil resiko rendah dalam membuat keputusan. Tipe personalitas di beragam budaya. Faktor personalitas yang dipelajari dalam model 5 besar, The Big Five Model, muncul di hampir semua pelajaran lintas budaya. Perbedaan ini ditemukan dalam penekanan dimensi, sedangkan tidak ada tipe personalitas yang umum di suatu negara. Budaya suatu negara mempengaruhi personalitas dominan warganya. Emosi dan intelijensi emosi. Apa sih emosi itu? Emosi adalah perasaan intens terhadap seseorang atau sesuatu. Di sini ada 6 emosi universal. Yang pertama ada kemarahan, ketakutan, kesedihan, kegembiraan, ketidaksukaan, dan keterkejutan. Intelijensi emosi, yaitu kemampuan untuk mengenali dan mengelola sinyal dan informasi emosi. Di sini ada 5 dimensi intelijensi emosi. Yang pertama ada self-awareness atau kesadaran diri, yaitu mengetahui apa yang dirasakan. Yang kedua ada self-management atau manajemen diri, yaitu mengelola emosi dan impuls seorang diri. Yang ketiga ada self-motivation atau motivasi diri, yaitu gigih menghadapi kemunduran dan kegagalan. Jadi di sini kita bisa memotivasi diri kita sendiri untuk menghadapi kegagalan dan kemunduran. Yang keempat ada empati, yaitu merasakan perasaan orang lain. Jadi kita di sini nggak boleh egois dan harus bisa merasakan perasaan orang lain. Dan yang terakhir ada social skill atau keterampilan sosial, yaitu menangani emosi orang lain. Jadi misalnya si A berselisih dengan si B. Nah, sebisa mungkin kita harus bisa menjadi penengah di antara keduanya. Implikasi terhadap manajer, yaitu manajer cenderung memiliki karyawan yang berkinerja lebih tinggi dan lebih puas, dengan pertimbangan diberikan kepada personalitas yang cocok dengan pekerjaan. Poin penting dari teori ini ada 3. Yang pertama, terdapat perbedaan personalitas yang terlihat jelas di antara individu. Yang kedua, tipe pekerjaan bervariasi. Dan yang ketiga adalah lingkungan kinerja yang kompatibel dengan tipe kepribadian mereka harus lebih puas dan kecil kemungkinannya untuk mengundurkan diri secara sukarela daripada orang-orang dalam pekerjaan yang tidak selaras. Persepsi, yaitu sebuah proses di mana kita memberikan makna pada lingkungan kita dengan mengatur dan menafsirkan kesan sensorik. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, karakteristik pribadi individu meliputi sikap, personalitas, motif, tertarik pengalaman, atau ekspektasi. Yang kedua, ada karakteristik. Target yang diamati juga dapat mempengaruhi apa yang dirasakan. Dan yang terakhir,
waktu di mana suatu benda atau peristiwa terlihat dapat mempengaruhi persepsi, seperti juga lokasi, cahaya, warna, dan sejumlah faktor situasional lainnya. Teori atribusi, teori yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana kita menilai seseorang berbeda tergantung pada apa makna atribut untuk perilaku yang diberikan. Teori ini ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor kejelasan, faktor konsensus, dan faktor konsistensi. Yang pertama ada kejelasan, yaitu perilaku tertentu pada situasi tertentu. Yang kedua ada konsensus, yaitu perilaku menyerupai orang lain dalam situasi serupa. Yang ketiga ada konsistensi, yaitu selalu munculnya suatu perilaku selama jangka waktu tertentu. Jalan pintas digunakan dalam menilai seseorang. Yang pertama ada asumsi keserupaan, yaitu asumsi bahwa orang lain serupa dengan kita daripada yang sebenarnya. Yang kedua ada stereotyping, yaitu menilai berdasarkan persepsi mengenai kelompoknya. Dan yang terakhir ada halo efek atau efek halo, yaitu impresi umum mengenai seseorang berdasarkan pada hanya satu karakteristik orang tersebut. Implikasi terhadap manajer, yaitu manajer perlu menyadari bahwa karyawan mereka bereaksi terhadap persepsi, bukan pada kenyataan. Pembelajaran adalah setiap perubahan perilaku yang relatif permanen yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Teori pembelajaran ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada operan conditioning atau pengkondisian operan. Yang kedua ada social learning atau pembelajaran sosial. Operan conditioning atau pengkondisian operan, yaitu teori bahwa setiap perubahan perilaku yang relatif permanen yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Contohnya itu hadiah diberikan untuk meningkatkan perilaku, dan hukuman diberikan untuk mengurangi perilaku. Sedangkan social learning atau pembelajaran sosial adalah teori bahwa individu belajar melalui observasinya atas nama orang lain dan pengalaman langsung. Jadi ini tuh ada 4 proses. Yang pertama, proses atensi. Orang belajar dari seorang model ketika mereka mengenali dan memperhatikan fitur-fitur kritisnya. Yang kedua, ada proses retensi, yaitu seberapa baik modelnya dapat diingat. Yang ketiga adalah proses reproduksi motorik, yaitu individu dapat benar-benar melakukan kegiatan yang dimodelkan. Dan yang terakhir ada proses penguatan, yaitu individu dapat termotivasi melihat perilaku yang dimodelkan jika insentif positif atau diberikan hadiah. Pembentukan sebuah alat manajerial. Pembentukan perilaku. Proses membimbing pembelajaran dalam langkah-langkah bertahap menggunakan penguatan atau kekurangan. Implikasi terhadap manajer, yaitu ketika manajer menginginkan perilaku si A tetapi menghargai perilaku si B, maka pekerjaan akan melaksanakan perilaku B. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.